Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan beberapa nasihat dari ulama untuk kita semuanya, untuk orang yang merasa meninggalkan ibadah sholat, bahkan yang sampai hari ini masih mengabaikan ibadah sholat, masih sering remehin ibadah sholat. Para ulama menjelaskan banyak sekali ayat-ayat dan hadis tentang ancaman dari Allah bagi orang-orang yang meninggalkan ibadah sholat. Bahkan kalau kita membaca rukun Islam, sholat termasuk rukun kedua setelah syahadat, yang artinya akan ditolak keislaman seorang walaupun dia membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi dia tidak melaksanakan sholat secara sengaja tanpa ujur yang dibenarkan. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah berkali-kali memberi peringatan ancaman, diantaranya fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dalam sholat. Apa yang dimaksud dengan orang yang lalai dalam sholatnya? Dia sudah sholat tetapi ia asal-asalan. Ia sholat tetapi tidak khusyuk. Ia sholat kadang dikerjakan, kadang ditinggalkan. Orang-orang yang sholatnya buru-buru, tidak memenuhi rukun. Orang yang sholatnya tidak benar wudunya atau bersucinya. Bagaimana dengan orang yang tidak sholat? Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menggolongkan di antara ciri-ciri kemunafikan seorang adalah malas dalam beribadah sholat. Bukan tidak sholat, tetapi malas dalam beribadah sholat. Makanya Allah berfirman dalam surat An-Nisa, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dalam keadaan kusala, bermalas-malasan. Mungkin kita sholat, tetapi kita termasuk orang yang bermalas-malasan. Jangan-jangan kita termasuk orang yang sahun, orang yang sholat lalai walaupun sholat. Jangankan kita termasuk orang yang kusala, bermalas-malasan. Seandainya kita termasuk orang yang lalai dan bermalas-malasan dalam beribadah sholat, naudzubillah, berarti masih ada kemunafikan, tertolak iman Islamnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang dirahmati Allah, sholat adalah satu-satunya ikatan kita dengan langit. Sholat adalah satu-satunya ikatan hamba dengan Allah. Sehingga kalau kita meninggalkan sholat satu kali saja, berarti kita sudah memutuskan hubungan dengan Allah. Lalu bagaimana kita meminta pertolongan dari Allah ketika kita butuh, sementara kita tidak punya ikatan apa-apa dengan Allah? Ketika kita tidak punya ikatan apa-apa dengan seorang, lalu bagaimana kita akan harap orang itu bakal menolong kita? Ketika ikatan hamba dengan Allah sudah diputuskan, lalu bagaimana kita akan meminta rezeki dari Allah? Lalu bagaimana kita akan meminta perlindungan dari Allah? Lalu bagaimana kita meminta agar Allah memperhatikan dan mengurus kita, padahal kita sendiri yang sudah memutuskan hubungan dengan Allah? Satu-satunya, kata ulama, ikatan antara hamba dengan Rabb-nya adalah as-sholah. Siapa orang yang meninggalkan sholat tanpa dibawain oleh agama, berarti dia telah memutuskan hubungannya dengan Allah. Bahkan para ulama berpendapat, seandainya seorang meninggalkan sholat sampai akhir hayatnya, ketika ia meninggal, dia tidak boleh disolatkan oleh kaum muslimin, dan dia tidak boleh disolatkan oleh ulamanya kaum muslimin, kecuali oleh keluarganya sendiri. Ini menunjukkan ulama berpendapat, siapa orang yang meninggalkan sholat berarti dia telah murtad dari Islam. Walaupun ini bukan pendapat semua ulama, tetapi ini menunjukkan betapa bahayanya meninggalkan ibadah sholat. Nanti di akhirat, sholat adalah amal pertama yang akan ditanya oleh Allah. Seandainya sholat seorang itu benar, maka amal yang lain akan diperbaiki oleh Allah. Tetapi seandainya sholat seorang itu rusak, maka amal yang lain akan rusak bersama dengannya. Sholat sesuatu yang tidak boleh kita tinggalkan apapun alasan kita. Kita boleh saja tidak mengeluarkan zakat kalau kita gak mampu. Kita boleh gak haji kalau kita gak mampu.
Kita boleh gak puasa kalau kita gak mampu dengan cara kodok dan dengan cara berfidyah. Tapi sholat tidak bisa kita tinggalkan. Karena jika kita tinggalkan, tidak bisa melakukannya secara tepat waktu karena musafir masih bisa menjamak. Tidak bisa melakukannya di masjid karena uzur-uzur tertentu seperti hujan, badai, dan seterusnya masih bisa dilakukan di rumah. Tidak bisa melakukannya secara berdiri, masih bisa dengan cara berbaring atau duduk. Saking pentingnya sholat ibadah itu.